Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, saya mesti nanya dulu bagaimana ya. Saya mesti berharap bahwa semua peserta yang di dunia maya sana bisa mendengar suara saya. Pertama, terima kasih sudah join webinar dengan Pak Penjaga. Ini yang kedua, tapi ini topik pertama yang saya coba bawakan ke publik. Jadi tema kali ini tentang alien chart. Itu kan cuma nama untuk lebih membuatnya menarik gitu ya. Tapi mostly isi dari topik ini adalah tentang mostly tentang price pattern. Price pattern itu mungkin yang kita tahu adalah candlestick ya. Nah ini saya coba ambil dari buku Stevenson tentang candlestick. Dia nulis bukunya berjudul Beyond Candlestick. Tapi di buku itu saya coba sedikit kembangkan lagi dengan menambah beberapa price pattern yang saya ambil dari literatur lain. Jadi basically topik ini itu mensampaikan beberapa buku. Jadi sebenarnya simple ya. Sebenarnya kita cuma perkenalan aja beberapa price pattern yang ada. Tapi paling nggak dari perkenalan ini saya coba ingin sharing bahwa ada banyak price pattern di luar sana dari yang kita kenal saat ini. Kalau kita cuma kenal candlestick, bar chart, line chart, yes, itu bagian dari price pattern, tapi ada banyak price pattern sejenis di luar sana. Ada lebih dari hitungan saya, itu ada total 15 price pattern. Jadi yang seperti candlestick, bar chart, dan lain sebagainya sampai 15. Nah, tentu kita malam ini saya cuma akan bahas secara sederhana, glancing, dan tidak dalam ya, karena yang pertama waktunya tidak cukup, yang kedua to be honest, tidak semua saya tahu lebih dalam caranya. Jadi palingnya ini kita glancing aja, kita mencoba mencari tahu bahwa ada price pattern ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu tertarik, silakan dipelajari sendiri, silakan cari tahu sendiri. Yang penting dari sini saya cuma akan sedikit memberitahu bahwa ada price pattern seperti ini, cara bacanya seperti ini. That's it. Kita mulai. Yang pertama-tama, price pattern itu adalah bagaimana seorang analis teknikal memanfaatkan dan menggunakan sedemikian rupa untuk membaca market action. Seperti yang kita tahu, technical analisa membaca price market action, yaitu harga, volume, dan open interest. Nah, untuk kali ini kita coba bahas seluruh yang kita tahu dan yang kita perlu tahu tentang harga. Harga secara umum itu terbagi menjadi open, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Ini saya ambil contoh untuk pasar saham. Open price itu harga yang terjadi pada saat pembukaan 850 sampai 9 WIB. Closing price 1550 sampai 1615. Di antara itu akan terbentuk highest price dan lowest price. Ini basic saja. Ada lagi dua tipe price yang ya seringkali dilupakan, tapi ini merupakan bagian dari technical juga, yaitu typical price. Typical price itu disebut juga harga rata-rata. Kadang-kadang beberapa orang menggunakan harga rata-rata dengan menghitung open, high, low, close dibagi 4, tapi normally yang kita sebut typical price itu hanya closing, highest, dan lowest. Banyak beberapa analis teknikal zaman dulu sering merupakan opening price. Jadi cukup wajar
Ketika mereka sebut typical price, itu adalah harga rata-rata tanpa memasukkan opening price. Ada juga median price. Median atau nilai tengah simply dengan membagi highest dengan menilai tengahkan antara highest dan lowest, ditambah dan dibagi dua. Ini interval yang bisa kita pakai, daily, weekly, monthly, yearly, intraday. Mungkin teman-teman di futures ya, intraday itu yang pokoknya time frame yang di bawah 1 hari, bisa per detik, per tick, 1 menit, 15 menit, 30 minutes, 1 hour, 4 hour, 8 hour maybe. Terus untuk weekly, kalau kita pakai interval weekly, open di hari Senin, closingnya pakai harga di hari Jumat, atau mungkin untuk yang di forex Sabtu waktu Indonesia Barat ya, Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Monthly opennya itu di harga di tanggal pertama di bulan itu, closingnya di akhir bulan, di tanggal akhir bulan, 29, 28, 30, 31. Yearly 1 Januari tutup di closingnya 31 Desember. Closing di jam 19.15, mungkin tepatnya 09.14.59. Chart construction ini perlu saya ingatkan lagi ya sepertinya. Jadi untuk chart construction kita akan sumbu Y itu biasanya harga price atau mostly kita pakai closing price. Sumbu X itu timenya bisa tanggal, bisa jam. Mungkin caranya adalah kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y biasanya harga, sumbu X waktu. Makin ke kanan, waktunya itu makin current, makin ke kiri, makin past, makin masa lalu. Untuk sumbu Y, makin ke atas, harganya makin tinggi, makin besar, makin ke bawah, mendekati nilai 0, titik sumbu ketemu dengan X, itu makin kecil harganya. Oke, ini perkenalan basic, pemanasan. Kita mulai. Price pattern yang pertama itu adalah line chart. Line chart bukan cuma kita aja yang gunakan, tapi semua aspek keilmuan saya pikir pakai yang kita sebut line chart. Ini contoh line chart IHSG sejak 2011. Bisa kita lihat harga di kanan, sumbu Y itu harga IHSG, harga di bawah itu tanggal. Line chart yang asli itu mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di atas di chartnya ini, itu adalah titik-titik itu adalah harga yang bertepatan dengan pada tanggal tersebut. Jadi line chart itu merupakan kalau dari bahasa teknikalnya harga closing price yang ditarik garis lurus sehingga saling menyambung satu sama lain. Line chart itu disebut juga dengan stopping chart. Ini adalah prinsip dasar membuat grafik untuk segala jenis data ya. Dalam memvisualisasikan data, normally mereka pakai line chart, termasuk juga teknikal. Yang kedua, bar chart. Bar chart ini pertama kali mungkin dipakai oleh Charles Dow waktu beliau mulai bersamaan dengan terciptanya Dow Jones Industrial Average dan Dow Jones Transportation Average. Beliau juga yang menurut analis teknikal Musber Western, beliau disebut sebagai bapak technical analysis. Dan nanti di bagian selanjutnya kita akan argue itu bahwa Charles Dow yang menunjukkan teknikal gitu ya. Tapi mostly bar chart digunakan di dunia barat, di Amerika. Gambar detailnya seperti ini, dia lebih berupa garis ya. Jadi untuk garis horizontal sebelah kiri itu harga open, garis horizontal sebelah kanan itu harga closing. Ada level tertinggi, highest-nya dan lowest-nya.
bentuknya seperti ini. Mudah-mudahan sudah, ya semua mudah-mudahan sudah tahu ya. Ini salah satu dua ini harusnya menjadi dua chart yang sudah banyak, paling nggak kita semua sudah bisa membaca yang sudah kita tahu, walaupun kita jarang pakai bar chart ya. Mostly Indonesia pakai candlestick. Yang ketiga adalah simple candlestick. Kenapa saya bilang simple? Jadi untuk di topik ini candlestick saya bagi menjadi dua. Yang pertama simple candlestick atau nomor 3 dalam urutan kita. Simple candlestick seperti yang saya yakin kita sering gunakan setiap hari, setiap mau trading. Simple candlestick itu biasa ada hitam putih. Kalau warna terang biasanya menggambarkan bahwa hari itu naik. Kalau warna gelap, hitam atau warna suram, merah, itu biasanya warna turun. How to read simple candlestick ya. Kalau dia warna terang atau di sini warna putih, dia kita anggap sebagai harga yang naik. Naik itu artinya closing di atas open. Kalau warna gelap atau warna suram, closing di bawah open artinya harga turun. As simple as that. Nah, yang kedua, candlestick jenis kedua atau urutan keempat dari topik kita itu adalah complete candlestick. Nah, ini saya coba gunakan warna merah biru seperti biasa. Di sini merah, ya ini yang saya sebut warna suram. Merah itu artinya turun, biru artinya naik ya, warna cerah, warna segar. Di sini saya mau coba silakan diperhatikan beberapa candle yang saya lingkarin. Jadi ada warna biru, merah, yang di bulan September itu warnanya putih tapi sisinya warna biru. Terus yang di akhir September itu warnanya putih, bodinya putih tapi sisinya warna merah. Nah, ini yang membuat complete candlestick ini. Jadi again semuanya relatif to everything gitu ya. Jadi kalau saya jelasinnya 2 dimensi dan 4 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi kita selama ini hanya melihat naik itu adalah kalau closing di atas open, turun closing di bawah open. Closing hari ini tutup di atas open hari ini, kita sebutnya naik. Closing hari ini di bawah open hari ini, kita sebutnya turun. Tapi coba kita lihat lebih ke 4 dimensi. Artinya maksudnya kita coba lihat expand our horizon lagi. Oke, kalau closing hari ini di atas penutupan hari ini, tapi kalau closing hari ini ada di atas closing kemarin, yang nomor pertama, 4 dimension yang paling atas, itu saya sebut rally. Di sini saya tidak bisa menemukan kalimat yang tepat, jadi saya coba buat kalimat sendiri. Jadi ada rise, ada rally. Nah, rise itu apabila closing di atas open, oke, itu kayak biasa. Tapi kalau rise, dia closing hari ini itu masih di bawah closing hari kemarin. Nah, kalau closing hari ini di atas open hari ini dan di atas closing hari kemarin, saya sebut itu sebagai rally. Ini kita coba bedain. Naik ada dua, naik yang rise dan yang rally. Yang bagus adalah rally. Sebaliknya untuk yang turun, kalau closing hari ini di bawah open hari ini, tapi masih di atas closing hari kemarin, yang ketiga, saya sebutnya fall. Kalau closing hari ini di bawah penutupan hari ini dan di bawah closing kemarin, saya sebutnya decline. Jadi yang paling bagus, yang paling kita suka adalah rally. Yang paling kita suka kedua adalah rise.
Yang paling kita nggak suka adalah fall, dan yang paling kita nggak suka adalah decline. Bisa bisa coba diikutin. Silakan juga sapi dulu. Ada rally, yang kedua rise, ada fall, yang paling jelek decline. Ya, dengan melihat 4 dimensi ini, artinya kita coba lihat hari ini dan juga hari kemarin. Jadi artinya ya nggak cuma hari ini kita melihat, kita juga lihat hari kemarin. Nah, dengan konsep ini silakan lihat chart yang sama. Di awal Juli, ketika warnanya biru dan candlenya juga biru, itu yang kita sebut fall. Jadi pada hari itu ISG ditutup lebih rendah daripada level open, tapi lebih tinggi daripada closing kemarin, maka kita sebut fall. Di bulan Agustus itu yang kita sebut decline. ISG ditutup lebih rendah daripada harga pembukaan di hari yang sama, dan ditutup untuk yang kondisi ini jauh lebih rendah dibanding closing kemarin. Itu yang kita sebut decline. Nah, di awal September ada rally. Rally itu artinya closingnya di atas opening hari ini, dan closing hari ini lebih tinggi dibanding closing kemarin. Itu yang kita sebut rally, dan itu yang kita suka. Di pertengahan September ada yang namanya rise. Rise itu closing di atas open hari ini, tapi closing hari ini masih di bawah closing kemarin. Ini pembagian seperti ini berkaitan dengan psikologi pasar. Normally, ketika terjadi harga decline atau rally, itu yang kita sebut strong uptrend. Kalau decline berarti downtrend, kalau rally berarti uptrend. Tapi kalau terjadi rise atau terjadi fall, itu yang kalau yang saya sebut, rise itu adalah technical correction. Kalau fall itu technical rebound. Ya, sementara seperti ini dulu, ini yang complete candlestick. Jadi kalau yang simple candlestick, kita nggak peduli dengan penutupan hari kemarin, kita cuma cek apakah penutupan hari ini di atas atau di bawah penutupan hari ini. Tapi dengan complete candlestick, kita coba bandingkan juga closing hari ini dibandingkan dengan closing kemarin. Kira-kira seperti itu. Yang kelima, point and figure. Ini juga mostly banyak digunakan oleh trader di barat, tapi beberapa trader lokal saya pikir juga sudah mulai banyak yang menggunakan, atau paling tidak sudah mulai banyak yang tahu apa itu point and figure. Gambarnya seperti ini. Saya coba zoom. Ya, jadi dia ada X dan O. Penjelasannya seperti ini. Jadi kalau X itu mengindikasikan kenaikan harga, dan O atau lingkaran mengindikasikan penurunan harga. Jadi kalau point and figure, dia adalah salah satu price pattern yang fokus kepada rentang harga atau box size. Jadi point and figure itu termasuk price pattern yang tidak peduli harganya berapa, yang penting dia peduli sama box size-nya berapa rupiah, rentang harganya berapa, dan dia mau ngecek apakah pergerakan harga itu sudah melewati rentang harga yang ditentukan atau tidak. Ketika pergerakan harga sudah melewati rentang harga yang ditentukan, dia akan membuat X atau O yang baru. Dalam hal ini, apabila let's say katakanlah box size-nya atau rentang harganya itu Rp50. Nah, ketika harga naik melebihi Rp50,
kenaikannya melebihi Rp50, maka nanti dia akan membentuk X baru. Apabila harga turun melebihi Rp50, maka dia akan membentuk O baru. Demikian terus. Nah, perubahan dari X menjadi O atau sebaliknya itu akan terjadi apabila ada perubahan pergerakan sebesar sekian kali box size. Jadi nanti untuk membuat chart point and figure itu perlu dua hal. Berapa box size-nya? Yang kedua adalah berapa box reversalnya. Nah, let's say katakanlah gambar ini box size-nya Rp50, 50 poin atau yang lebih mudah Rp50. Reversalnya itu 3 box. Artinya apa? Di chart terakhir bentuknya O. Artinya ini harga sedang turun ISG. Nah, ketika ISG turun lebih dari 50 poin, maka nanti akan terbentuk O yang baru ke bawah. Begitu seterusnya. Nah, ketika harga naik 40 poin, harga ISG tidak akan membentuk X baru. Tapi ketika ISG naik 150 poin lebih atau 3 kali box size, akan terbentuk X. Jadi dari O, jadi O yang paling kanan itu berubah menjadi X. Kalau ada perubahan harga, ada kenaikan harga ya. Dalam hal ini ada kenaikan harga melebihi 150 poin. Point and figure, ini contoh yang 100 poin, 3 box. Point and figure itu salah satu price chart yang tidak memungkinkan waktu. Apakah box size sudah terlewati? Kalau sudah, bentuk baru, bentuk figur yang baru. Apakah box reversal sudah terpenuhi? Kalau ya, akan terjadi perubahan dari X ke O atau dari O ke X. Mau kapanpun itu, point and figure tidak peduli. Makanya point and figure itu termasuk price pattern yang timeless. Jadi untuk trader, saya pikir kurang cocok ya menggunakan point and figure. Tapi ada beberapa trader yang relatif jangka menengah itu menggunakan point and figure. Di point and figure karena bentuknya seperti tadi sedikit unik, dia juga memiliki chart pattern yang relatif unik. Namanya mungkin sama, ada triple top, triple bottom, ada triangle, ada channel dan lain sebagainya, tapi hanya bentuknya sedikit beda. Ini ada beberapa contoh chart pattern yang ada di point and figure. Chart nomor 6 di urutan kita, Heikin Ashi. Ini mungkin beberapa rekan-rekan sudah banyak yang melihat juga. Kebetulan ada seorang teman analis teknikal di perusahaan sekuritas, rekan saya juga, dia beberapa waktu lalu sempat sering menggunakan Heikin Ashi. Ini adalah contoh chart Heikin Ashi di ISG. Sekilas mungkin nggak beda jauh dengan candlestick ya. Cuman di sini lebih banyak tail atau shadow-nya, baik shadow di atas atau di bawah. Tapi coba lihat chart berikut ini sebagai pembanding. Ini adalah Heikin Ashi dengan ISG, dengan candlestick pada instrumen ISG. Yang atas Heikin Ashi, yang bawah candlestick. Silakan coba dilihat dan dicek perbedaannya. Ya. Jadi untuk di Heikin Ashi mostly dan sepertinya hampir pasti kita tidak akan menemukan gap di situ. Itu yang jelas, yang hampir jelas itu. Selain itu juga shadow atau tail itu lebih banyak di Heikin Ashi.
ini adalah penjelasannya. Jadi untuk gap, untuk normal gap itu mostly tidak ada. Terus beberapa candle panjang dan hammer itu kemungkinan besar bakal hilang. Terus beberapa candle seperti picking line itu juga tidak ada. Ini beberapa detailnya, tapi yang paling penting adalah ini. Mungkin teman-teman bisa lihat Heikin Ashi itu dia cukup bagus untuk melihat apakah tren yang terbentuk itu cukup kuat atau tidak. Ketika terbentuk downtrend yang relatif kuat menurut Heikin Ashi, maka candle di Heikin Ashi itu untuk downtrend tidak akan terbentuk atau relatif sedikit terbentuk upper tail. Yang ada adalah bentuk dari lower tail atau lower shadow. Seperti yang di kiri, yang di bulan Oktober ya, turun dari 4.700 ke 4.000, candle-nya black semua, tapi dari black candle itu hampir semuanya memiliki lower shadow dan hampir tidak ada upper shadow. Itu adalah salah satu keunggulan Heikin Ashi. Jadi ketika dia downtrend, strong downtrend menurut Heikin Ashi, maka candle-candle Heikin Ashi tidak akan terbentuk upper tail, yang ada terbentuk lower tail. Begitu juga tanggal 9 September sampai 23, ketika terjadi uptrend, maka yang terbentuk adalah candle putih dan upper shadow atau upper tail. Tidak terbentuk di situ lower shadow. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tanggal 9 September, ISG menurut Heikin Ashi itu berada dalam strong uptrend. Itu adalah satu ciri khas dari Heikin Ashi. Kenapa bisa beda? Karena Heikin Ashi itu memiliki rumus untuk tiap harga closing, open, dan high low. Jadi seperti harga closing untuk Heikin Ashi atau saya sebut X close itu adalah harga rata-rata dari open, high, low close. Opennya juga dibuat rumusnya untuk highest dan low itu adalah tertinggi dari high, open, atau close. Jadi dari rumus inilah yang membuat sedikit perubahan di Heikin Ashi. Agak sedikit berbeda dengan candlestick, tapi ya mostly bentuknya mirip, cuman intinya bisa berbeda. Itu sekilas tentang Heikin Ashi. Chart yang ketujuh, price pattern urutan ketujuh di topik kita adalah equivolume. Ini salah satu terobosan penting dari chart arm ya. Ini baru dibuat kalau nggak salah tahun 1990-an sampai 2000 ya. Ini secara generalnya untuk ISG, secara zoomingnya secara lebih jelas ini seperti ini. Dia kotak panjang, persegi panjang ke bawah, persegi panjang vertikal. Chart ini merupakan chart highest dan lowest saja. Jadi equivolume dibuat berdasarkan titik highest dan titik lowest. That's it. Awalnya seperti itu. Tapi kan kalau cuma highest dan lowest saja, kita tidak bisa melihat apakah hari ini harga turun atau harga naik atau kemana psikologi masa itu di mana, di bullish kah atau di bearish kah. Nah dari sini dimodifikasilah equivolume. Jadi sedikit merah, ada warna merah, ada warna hitam. Untuk equivolume juga, jadi yang paling penting dari equivolume adalah volume sudah tergambar di candlenya itu sendiri, di price patternnya. Jadi kalau biasanya candlestick di bawahnya ada volume,
Tapi untuk equivolume, dengan gambar ini saja sudah terlihat kira-kira mana candle-candle yang pada hari itu volumenya besar atau volumenya kecil. Jadi ini gambarannya. Jadi untuk secara vertikal, equivolume yang standar itu menggambarkan highest lowest, tapi secara horizontalnya dia menggambarkan volume. Apabila volumenya besar, maka candle equivolumenya itu terlihat gemuk. Seperti yang sebelah kiri warna hitam. Kalau volumenya kecil, yang warna merah, kalau warna merah berarti closingnya di bawah harga open atau harga turun. Tapi di sini yang penting adalah volumenya kecil. Nah, ketika volumenya kecil, equivolumenya kurus. Jadi seperti ini. Bisa dilihat mana candle-candle yang volumenya kecil, mana yang volumenya besar. Candle di 27 Januari, di akhir Januari mendekati Februari itu equivolume dengan volume yang relatif kecil. Tapi pada awal Januari beberapa candle biru itu adalah candle-candle dengan volume yang besar. Oke, ini untuk equivolume. Dari ide equivolume dibuatlah candle volume dengan konsep yang sama. Ini candle volume untuk ISG. Nah, ini candle volume-nya. Jadi untuk candle volume mostly sama seperti candlestick, hanya saja dengan konsep yang seperti equivolume, horizontal dari candlestick tersebut itu menggambarkan besar kecilnya volume pada hari itu. Jadi seperti yang kita lihat, candle volume untuk ISG ada yang candlenya kurus, ada yang candlenya lebar atau gemuk. Nah, candle lebar itu artinya volumenya tinggi. Candle yang kurus menggambarkan volumenya rendah. Equivolume dan candle volume itu sangat bagus untuk melihat apakah breakout atau breakdown dari harga dari candle itu valid atau tidak. Seperti yang kita tahu, apabila terjadi breakout atau breakdown dengan volume yang tinggi, kemungkinan besar breakout atau breakdown tersebut akan valid. Salah satu cara mudahnya adalah dengan menggunakan candle volume atau equivolume. Ini candle volume untuk Astra. Di sini cukup terlihat sekali mana candle-candle yang volumenya besar, mana candle-candle yang volumenya kecil. Candle kita nomor 9, ini kita nomor 9, ada namanya three line break. Ini adalah contoh candlestick three line break. Ini sudah mulai ini sudah mulai masuk ke aliennya ya. Jadi ya mungkin beberapa baru lihat sekarang, memang ini cukup. Sebenarnya nggak juga ya. Sebenarnya ini ada, kalau teman-teman ada yang memakai metastock, ini sudah ada di chart metastocknya. Jadi three line break ini sama seperti warna figure. Jadi dia termasuk candlestick yang tidak melihat waktu atau timeless, dan dia tetap bergerak memperhatikan range-nya. Jadi three line break itu akan terbentuk apabila harga bergerak melebihi range tertentu. Tapi khusus untuk three line break, range-nya tidak ditentukan sebelumnya, tidak seperti point figure. Untuk di point figure, kita menentukan range-nya berapa atau box-nya berapa, Rp50,
1000 poin, 2000 dolar, atau berapa rentangnya. Tapi untuk di tree line break, memang harga harus melewati range untuk membentuk line yang baru. Tapi di tree line break ini line baru terbentuk apabila harga sudah melewati line yang sebelumnya. Jadi let's say katakanlah untuk suatu harga naik, ketika line stop di harga 1000, harga harus naik melewati 1000 untuk kemudian terbentuk line yang baru. Begitu juga untuk harga turun. Ketika yang terendah adalah 800, harga harus turun di bawah 800 untuk membentuk line yang baru. Nah, kenapa disebut tree line break? Ini standar. Jadi kalau misalnya terbentuk line yang warna putih, nah untuk terjadi perubahan dari putih ke hitam, itu diperlukan penurunan harga atau penurunan harga melebihi tiga line putih yang sebelumnya. Contoh di bulan ini ya, ini contohnya di gambarnya 1, 2, 3. Untuk terjadi perubahan dari line putih ke line hitam, diperlukan penurunan IHSG melebihi level sini, sekitar 500. Jadi saat itu IHSG ada di sekitar 52 something, perlu penurunan harga melebihi level 51 untuk kemudian terbentuk line warna hitam atau perubahan line. Perlu perubahan harga melebihi 3 line ini. Nah, di sini datang namanya tree line break. Jadi untuk yang putih ini, dari hitam ke putih, perlu kenaikan melebihi 4.600 dari 4.300. Ketika sudah melebihi rentang 3 line ini, barulah muncul line yang berlawanan. Seperti itu. Dan dari situ juga muncul sebutan tree line break. Nah, masalahnya, ini tambahan penjelasan tadi. Jadi untuk membentuk line putih baru, line yang sama, diperlukan harga melewati line tertinggi. Jadi ketika harga untuk melewati line ini, saya katakanlah 100. Ketika harga bergerak melewati harga 100, maka terbentuklah line yang baru. 100 naik sampai 110. Nah, untuk membentuk line putih yang baru, diperlukan kenaikan melebihi harga 100. Harga 101, maka terbentuklah line putih yang baru. Harga mencapai level 103, terbentuklah line putih yang baru. Nah, untuk membentuk perubahan line dari putih ke hitam, kita sebut tree line break karena perlu penurunan harga sampai melewati 3 line terakhir, 1, 2, 3. Nah, ketika terjadi penurunan harga sampai katakanlah ini 50. Ketika harga turun sampai lebih 50, barulah terbentuk perubahan line atau line warna hitam. Itu triknya. Ini juga sama, line hitam ketika harga turun terus membentuk level terendah, slow, maka harga akan terus membentuk line hitam, line yang sama. Tapi ketika ada perubahan line dari hitam ke putih, maka perlu kenaikan harga melebihi 3 line terakhir. Kalau ini adalah 100, maka perlu kenaikan harga di atas 100 untuk membentuk line putih. Jadi seperti itu.
the interesting thing adalah kita bisa memilih dan bahkan merubah konsep dari 3-line break. Di sini adalah 5-line break. Artinya adalah perlu kenaikan yang melebihi titik 5 line terakhir. Itu yang disebut 5-line break. Atau 10-line break. Kalau 10 artinya perlu perubahan harga yang melebihi 10 line terakhir. Tapi either way tetap namanya 3-line break. Ingat saja perlu berapa line terakhir yang dilewatin untuk bisa ada perubahan line dari hitam ke putih atau dari putih ke hitam. Jadi ini salah satu konsep baru. Jadi kalau tadi candlestick open high low close, kalau point and figure ada box tertentu, ada range tertentu yang kita tentukan sebelumnya. Tapi untuk 3-line break ini kita membentuk rentang secara natural. Nah, konsep 3-line break ini juga dipakai di price pattern kita nomor 10 atau KAGI. Oke. Kita sudah mencapai price pattern yang ke-10. Mungkin teman-teman mau coba cek lagi apakah ini sudah masih dalam batas pengetahuan kita atau sudah di luar apa yang kita tahu ya. Mudah-mudahan sih ini masih di luar yang kita tahu karena masih ada beberapa lagi price pattern yang ada. Ini sudah masuk yang 10. Jadi tadi yang pertama ada line chart, bar chart, candlestick ada 2. Terus ada point and figure, ada Heikin Ashi, ada equivolume, ada candle volume, ada 3-line break. Yang sekarang yang 10 di urutan kita ada kanji. Oke. Ini bentuk kagi, jadi dia seperti line chart ya mostly ya, karena dia hanya garis-garis saja. Tapi yang ini lebih kaku. Mungkin kalau ya saya pikir kita semua pernah punya Nokia, handphone Nokia zaman dulu ya. Ini ada game yang namanya Snake ya, iya mostly mirip lah dengan gambar Snake itu. Cuma di sini ada garis tebal dan ada garis yang tipis. Ini bukan karena saya biasa pakai Windows, bukannya pakai Apple, jadi ini bukan karena kesalahan visual. Ini memang begini bentuknya. Ada spesifikasi tertentu kenapa garis tebal dan garis tipis. Jadi untuk kaji sama seperti konsepnya sama seperti 3-line break. Dia akan terus bertambah seiring dengan kenaikan harga atau akan terus bertambah ke bawah seiring dengan penurunan harga. Nah, hanya saja di KAGI kita harus tentukan berapa persen reversal pointnya. Artinya ketika terjadi kenaikan terus menerus, kita akan terus gambar KAGI ke atas. Nah, ketika kita sudah kita tentukan reversal point 5%. Nah, ketika harga turun 5% lebih, maka kita akan membelokkan KAGI yang tadinya ke atas berubah menjadi ke bawah. Untuk yang chart sebelumnya, reversal point adalah 4%. Artinya apa? Ketika terjadi penurunan 4%, kita akan menggambar KAGI yang berlawanan arah. Yang tadi KAGI turun jadi KAGI naik. Ya, sama seperti Snake, hanya saja di sini mungkin di gambar kanan bawah itu adalah ini adalah bedanya yang garis lurus dan garis tebal. Jadi untuk contoh seperti ini
ketika kita harus menggambar kaki melebihi titik kaki tertinggi, titik rusak kaki yang sebelumnya, maka dari titik inilah kita mesti menggambar kaki yang tebal. Di sini ada pergerakan yang turun, pergerakan turun 5%, di sini terjadi kenaikan 5%, di sini cuma 5%, di sini kenaikan 5%. Di sini kita harus buat perubahan dari kaki tebal menjadi kaki kurus, atau sebutan kaki yin dan kaki yang, yin yang gitu. Ada perubahan yin yang di sini. Kenapa? Karena dia sudah melewati level ini. Begitu juga yang sebelumnya dan yang sebelumnya juga. Jadi sebetulnya apa? Perubahan kurus ke tebal itu, atau perubahan dari yin ke yang itu mungkin mirip dengan perubahan all time high dan all time low dari suatu candlestick. Dengan menggunakan kaki, kita bisa dengan jelas melihat level-level tersebut. Di sini saya yakin, saya juga belum cek, tapi saya yakin penciptanya adalah dari Jepang juga. Ini adalah contoh untuk kanji dengan reksa poin 50 poin. Bisa diperhatikan perubahan dari yin ke yang, atau dari yang ke yin. Ini adalah perubahan seperti halnya breakout dan breakdown. Breakout resistance, breakdown support. Dengan kanji kita bisa melihat jelas. Oke, kita sudah masuk yang price pattern yang ke-11 sesuai dengan tagline Alien Chart ya. Jadi ada lebih dari 10 price pattern yang ada. Jadi saya sudah paling nggak sudah menepati janji ya. Ini yang ke-11, lebih dari 10. Tapi nggak cuma 11, nanti ada sedikit lagi. Ya. Jadi yang ke-11 adalah swing chart. Mostly kanji dan swing chart itu sama. Jadi kalau kanji diperlukan poin tertentu untuk perubahan arah. Ini saja dalam kanji poin-poin untuk berubah arah itu dalam bentuk persentase pergerakan. Jadi let's say harga sudah bergerak, harga berubah arah, misalnya harga sebelumnya naik, lalu terjadi penurunan harga melebihi persentase yang menjadi batasan dari kaki tersebut. Let's say kaki berubah dari 5%, maka ketika kita bentuk kaki naik, lalu terjadi perubahan harga, penurunan harga 5%, maka kita akan menggambar kaki turun. Begitu juga kalau ada kenaikan 5%, maka kita akan menggambar kaki naik. Nah, di swing chart ini, poin-poin tertentu untuk perubahan arah itu bukan dalam persentase, tapi dalam hari. Jadi apabila ketika suatu harga naik, lalu terjadi penurunan harga berapapun, tapi penurunan itu terjadi dalam 1 atau 2 hari, nah itu yang bakal jadi penentu perubahan arah di swing chart. Katakanlah kaki persentase poinnya adalah 10%. Apabila dalam 2 tahun tidak ada penurunan harga selama 10%, maka kita akan terus menggambar kaki naik selama 2 tahun. Karena kita tidak peduli berapa lama, yang penting kalau sudah 10% lebih, kita gambar kaki yang berlawanan. Jadi selama tidak boleh 10% ya, kita akan terus gambar kaki dengan arah yang sama. Tapi lain dengan swing chart. Gambarnya seperti ini. Jadi perubahan-perubahan di sini itu purely karena waktu. Jadi kita nggak peduli mau berubah 100%, 5%, 0,1%, yang penting ketika hari ini turun,
padahal seminggu terakhir naik terus, ya sudah besok kita akan gambar perubahan arah. Jadi untuk yang gambar kiri ini adalah swing chart 1 hari. Artinya apa? Ketika ada pergerakan harga dalam 1 hari yang berlawanan arah dari harga sebelumnya, maka kita akan buat line yang berlawanan dari biru ke merah. Begitu juga dengan apabila pada saat penurunan harga, pada saat harga turun, lalu ada 1 hari yang harga naik, maka besok kita akan buat line dengan warna yang berlawanan, dengan warna biru. Ini swing chart 1 hari, yang kanan swing chart 2 hari. Artinya di tengah kenaikan, ketika terjadi penurunan harga 2 hari, hari ketiga kita bentuk line warna merah. Harga turun, hari ketiga kita bentuk line warna biru. Detailnya seperti ini. Ini untuk yang swing chart one day, ini di overlay dengan bar chart. 1 hari itu turun 1 hari di sini, biru naik, langsung berubah. Yang berikutnya dia berubah, turun, berikutnya dia berubah. Ini yang 2 hari, seperti ini. Jadi hari ketiga kita sudah bikin line yang baru. Oke, ini swing chart yang ke-11. Masih ada lagi, ini chart yang ke-12. Renko again dari Jepang. Kalau dari bahasa Jepangnya katanya ini adalah batu bata. Dan memang chartnya pun ya sesuai dengan namanya, mirip batu bata. Kotak persegi, kotak bujur sangkar ya. Again kita ketemu dengan istilah box size 50 poin. Dan gambar ini kita pakai 50 poin. Sama juga seperti point figure, box size-nya. Hanya saja untuk di Renko box size baru akan terbentuk apabila ada pergerakan harga yang sama dengan pergerakan sebelumnya melewati box yang sebelumnya. Jadi ketika harga naik dan kenaikan itu sudah melewati box size yang ada, box size terakhir, maka akan terbentuk box size yang baru. Begitu juga dengan perubahan arah atau perbedaan Renko. Ketika harga sebelumnya naik, lalu ada perubahan harga sebesar box size atau melewati box size yang ada, maka terbentuklah box size yang berbeda. Jadi let's say box size 100 poin, ini contoh box size 100 poin. Di Renko yang seperti di kursor saya ini, ketika harga naik 120 poin, maka akan terbentuk Renko baru. Nah, di saat yang sama, setelah itu ketika harga turun melebihi 100 poin, berarti 130 poin, maka langsung terbentuk Renko yang berlawanan arah, dari putih ke hitam. Atau dari sini ada kenaikan melebihi 100 poin, maka langsung terbentuk Renko warna putih, Renko yang berlawanan. Jadi sama seperti point figure, ada box size, tapi perbedaannya adalah Renko tidak mempermasalahkan box reversal seperti halnya point figure, three line break. Kalau masih ingat teman-teman three line break, ya. Oke, kita di Renko. Again di sini saya nggak terlalu berharap teman-teman bisa langsung ngerti cara baca 13 sampai sini ya, sampai sini 13 price pattern termasuk yang pakai profile ini.
tapi eh, paling enggak teman-teman tahu bahwa price pattern di technical analysis itu bukan cuma 3, 4, 5, tapi 15. Ya, saya nggak salah ngomong, ada 15. Jadi artinya kita sudah sampai di 13 dan masih ada 2 lagi. Oke. Nah, yang ke-13 adalah market profile. Saya mesti kutip dari buku. Jadi basic construction-nya adalah seperti ini. Let's say di gambar B3A di tanggal 1 lah, katakanlah tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 1 ada perubahan harga sekian. Sorry, saya ralat ini bukan tanggal, tapi let's say katakanlah waktu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Biasanya seperti itu. Pada jam 1, rentang harga seperti ini. Dari 165 ke 160, jam 2, 166, 162, jam 3 sekian, jam 4 sekian. Di gambar B3B, saya coba rubah rentangnya. Jam 1 atau jam paling awal, itu saya rubah menjadi huruf A. Jam kedua, saya bilang jam kedua ya, artinya let's say katakanlah mulai jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Itu jam ke-1, jam 3, jam 3, jam 4. Jam kedua, saya gambar dengan huruf B. Rentangnya sama. Jam ketiga, dengan huruf C. Jam keempat, atau waktu yang keempat, anything lah. Pokoknya ini menunjukkan urutan waktu ya. Itu dengan huruf D. Nah, di gambar B3C, kalau semuanya saya tarik ke kiri, yang B akan berada di sini, tepat di atas A, atau di sini. Yang C, kalau saya tarik paling kiri, tapi tidak boleh tabrakan, C-nya cuma bisa menempati tempat yang sebelumnya ditempati oleh B. Ya. B yang asal dari sini, C yang asal dari sini, D paling atas, ini bisa saya tarik terus sampai ujung. Jadi berada satu urutan dengan huruf A. Ya, jadi mungkin kayak apa, main kayak inilah, kayak kartu ya, atau kayak blok gitu. Kalau kita geser ke kiri semuanya, tapi nggak boleh tabrakan, kan dari yang tadinya urutan seperti ini akan menjadi seperti ini, ditarik semua ke kiri. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat tadi, A, B, C, D adalah urutan waktu. Let's say katakanlah kita pakai time frame harian. Yang A itu adalah hari Senin, yang B hari Selasa, yang C hari Rabu, D hari Kamis. Let's say E hari Jumat. Nah, gambar ini mewakili detail psikologi harga pada satu minggu. Memang bukunya juga lumayan banyak dan saya juga perlu waktu lama untuk mengetahuinya, tapi dengan prinsip seperti ini menggambarkan lebih detail daripada candlestick yang kita kenal selama ini. Oke, candlestick selama ini kita kenal mengandung unsur open, high, low, close, tapi kita nggak tahu highest yang terjadi itu adalah setelah sesi 1 atau sebelum sesi 1 atau setelah sesi 2 kalau di saham. Kalau kita pakai time frame daily, time frame intraday, itu 1 jam. Kita nggak tahu highest ini terjadi berapa lama setelah close, berapa lama setelah open, dan berapa lama sebelum close. Nah, dengan metode ini, dengan metode market profile, kita bisa tahu highest price-nya ini kapan tercapainya, selama apa dia
how long it takes to reach highest price dari sejak open. Itu menggambarkan psikologi pasar saat itu. Kalau kita coba lebih jauh lagi, konsepnya seperti itu. Ini basicnya, cara baca basicnya, gambar asli seperti ini. Ini saya ambil dari Bloomberg. Ini adalah ISG dari sejak tanggal 31, satu bulan ya. Jadi ini gambar per bulan. Ada A, B, C, D, E, F, G. A, B, C itu menggambarkan waktu yang keberapa. Ya. Ini contoh ISG. Ini contoh Astra. Nah, dari sini kita bisa melihat sejauh mana atau seperti apa kondisi psikologi market di chart ini. Nah, ini ada beberapa rule of thumb-nya, cara membacanya. Ini saya ambil dari buku juga. Jadi ada istilahnya normal day, ada normal variation day, ada trend day, ada neutral day. Jadi ketika bentuknya seperti ini adalah normal day. Tapi ketika bentuknya memanjang, ini kita sebut trend day. Kenapa kita sebut trend day? Karena yang warna kuning ini atau warna hijau ada titik awal, open. Nah, tidak lama setelah open, harga naik. Nah, disinilah yang kita anggap sebagai, oh ini trend day dengan kuat. Kenapa? Karena tidak lama setelah open langsung naik. Di sini kita sebut normal day. Kenapa? Karena harga tidak jauh-jauh dari harga pembukaan dan harga tengah pun di sini nggak jauh-jauh. Itu mungkin salah satu cara membaca lebih jauh dari market profile. Sayangnya it takes a lot of data ya untuk membentuk market profile yang benar. Yang jadi ini pun saya ambil dari tools market yang memang mereka memang relatif lebih lengkap datanya ya dibanding artinya ini Bloomberg sama seperti Thomson Reuters dan seperti tools lain yang memang bukan buat retail. Jadi market profile kebanyakan dari kita itu kita tidak tahu, atau kalaupun kita tahu dan yang pakai itu agak sulit. Tapi sejauh ini market profile adalah salah satu price pattern yang terbaik ya untuk melihat psikologi pasar pada saat tersebut. Karena toh juga kita membaca open high low close itu untuk melihat market action, dan saya pikir tidak ada price pattern lain yang menggambarkan secara detail market action saat itu. Jadi market profile more or less or arguable ini salah satu yang candlestick yang paling baik, price pattern yang paling baik. Ya, tadi saya bilang ada 15, yang ke-14 dan 15 ada namanya anchor chart dan fall chart. Saya memang buat topik ini sudah lama karena memang ada beberapa pesan yang perlu saya pelajarin lagi, dan sampai saat ini pun untuk anchor chart dan fall chart ini sudah 13 lagi, sudah selesai sampai 13, tapi saya tahu masih ada 2 ini lagi, anchor dan fall. Kebetulan entah karena apa saya agak kesulitan untuk dapat datanya, tapi I'll tell you ada chart 2 ini. Jadi if you guys interesting, mungkin bisa cari sendiri anchor chart dan fall chart. Dan di sini saya juga cuma sharing aja, saya nggak jelaskan lebih lanjut karena keterbatasan waktu, dan itu tidak semua saya bisa paham lebih lanjut. Jadi
total ya, total ada 15 di list kita, 14 dan 15 itu bisa jadi PR buat kita semua. Saya juga akan terus mencari apa itu anchor chart dan flow chart. Udah pernah lihat sih anchor chart. Jadi anchor ya benar-benar kayak jangkar ya. Jadi ketika harga naik ada seperti tanda panah ke atas, kalau harganya turun ada tanda panah ke bawah, itu anchor chart. Tapi saya lupa itu dapat datanya dari mana, tapi kemungkinan seperti itu. Untuk flow chart saya belum coba cek, belum dapat, tapi itu ada. Jadi mungkin ini sekaligus menjadi tujuan dari topik ini untuk memberikan kita wawasan bahwa ada 15 price pattern yang bisa saya temukan. Bukan berarti ini adalah list paling lengkap. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang mungkin tahu masih ada 5 lagi atau 7 lagi atau many more lah, tergantung dari tingkat kreativitas kita sendiri. Jadi list dari saya ini so far, terus mungkin bisa summary-kan berdasarkan waktunya. Untuk yang timeless, yang tidak membutuhkan waktu, itu ada 5, point and figure, kagi, swing chart, renko, dan two line break. Yang membutuhkan waktu, yang ada unsur waktunya adalah sisanya, line, bar, candle, active volume, candle volume, Heikin Ashi, market profile, anchor dan flow chart itu juga termasuk yang membutuhkan waktu. Artinya satu chart anchor itu mewakili satu waktu, satu chart flow chart juga mewakili satu waktu. Dari sini saya coba urutkan lagi berdasarkan kategorisasi. Yang simple, line, kagi, dan swing chart. Simple karena cuma ada satu price, yaitu closing price. Yang membaca highest dan lowest itu point and figure, active volume, three line break, dan renko. Yang membaca open, high, low, close ada bar, candle, dan Heikin Ashi. Open, high, low, close plus volume itu ada candle volume. Open, high, low, close yang dimodifikasi itu Heikin Ashi. Pergerakan yang membuktikan persentase, point and figure, kagi, dan swing chart. Mungkin buat supaya lebih gampangnya. Oke, dari sini ya kalau tadi ditanya which are the best, kalau saya pribadi saya bilang market profile. Tapi again karena ada limitation, ya saya juga nggak bisa gunakan market profile kalau saya nggak langganan Bloomberg atau nggak langganan Consultor. Dan sialnya kantor saya nggak langganan Bloomberg. Jadi Bloomberg yang tadi itu adalah Bloomberg kunjungan. Gitu. Makanya saya bilang ya kalau saya pikir adalah market profile, tapi ketika saya gunakan candlestick. Kenapa? Karena itu yang depends on me, that's the best for me. Sekarang mana yang terbaik? Again itu depends on you. Setiap orang beda, masing-masing beda. Yang penting adalah bagaimana cara kita menggunakannya dengan maksimal. Oke, dari saya sampai sekian. Mudah-mudahan topik alien chart ini bisa menambah wawasan bahwa masih banyak metode dan masih banyak hal-hal lain di dalam analisis teknikal yang kita bisa eksplor lebih lanjut. Oke, sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan ya. Saya coba buka slide pertanyaan. Ya, candle untuk di forex itu sangat bisa sekali. Jadi yang penting adalah memang saya kasih contoh saham karena itu yang gampang buat saya. Tapi again kita berbicara open, high, low, close. Jadi anything yang memiliki open, high, low, close, yang pertama adalah itu bisa digunakan
untuk membuat candlenya. Itu yang pertama. Dan terus any kind of instrument yang harganya bisa bergerak bebas, tidak diatur oleh satu pihak tertentu, itu bisa di-apply technical analysis. Jadi either forex, komoditi, indeks, saham, anything lah, anything yang pasarnya bergerak bebas, itu bisa dipakai analis teknikal. Kalau harga tersedia open high low close, itu bisa dimasukkan candle. Kalau cuma harga close aja, bisa dipakai line chart. Jadi anything semua harga possible. Chart mana yang paling efektif untuk di futures market? Again, kalau tadi saya pribadi mengatakan bahwa market profile itu salah satu candlestick price pattern yang terbaik. Saya juga berpikir bahwa itu bisa dipakai untuk future. Artinya market profile di forex itu juga sangat baik, tapi saya belum pernah coba cek. Cuma dugaan saya kalau di forex harganya ya I have to say lebih liar daripada saham, artinya lebih banyak datanya, mungkin market profile yang terbaca, mungkin market profile yang terbentuk itu lebih rumit mungkin ya. Jadi sementara ini jawaban saya adalah untuk forex candlestick masih lebih bagus. Saya kurang suka dengan price pattern yang tidak memasukkan harga open high low close. Jadi price pattern seperti pro and figure, Kanhi, Renko, itu saya kurang suka. Minimal paling nggak kalau saya nggak bisa dapat data sedetail market profile, saya dapetin harga open high low close, which is candlestick, candle volume, Heikin Ashi, itu yang saya pakai. Jadi jawaban saya untuk yang terbaik adalah berdasarkan dari cost benefit lah ya, kita adalah candlestick. Terus dari segi periodenya, short term, mid term, dan long term, rekomendasi chart untuk setiap periode. Saya pikir pemilihan price chart itu tidak berhubungan langsung dengan periode yang kita pilih. Artinya kita nggak bisa, saya sih nggak suka bilang untuk long term bagusan pro and figure, untuk jangka pendek bagusan line chart. Enggak, cuma memang kebanyakan orang-orang menggunakan price pattern yang high low related itu untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Jadi investor jangka panjang itu biasa pakai pro and figure. Investor jangka pendek mungkin pakainya market profile atau candlestick. Karena apa? Karena untuk medium term ke atas, mungkin orang berpikir bahwa perlu sedikit data, perlu data yang lebih sedikit. Tapi ketika main jangka pendek, jangka menengah ke bawah, termasuk jangka pendek, kita perlu banyak data. Mungkin flow of time seperti itu, tapi saya pribadi nggak suka. Saya pribadi lebih suka you can use candle untuk semua time frame. You can use point and figure untuk semua time frame. Kita bisa gunakan market profile untuk semua time frame. Karena apa? Term kita bukan tergantung dari price pattern, tapi tergantung dari interval kita. Kalau kita long term, ya pakailah interval yang weekly, monthly. Kalau kita jangka pendek, ya silakan pakai minute atau hourly atau daily. Terlepas dari apapun price pattern yang kita pilih. Huruf C sebelum digeser hanya 4 buah, setelah digeser jadi 5 buah. Udah ya. Mungkin yang di sini ya.
di sini harusnya sih nggak terjadi ya. Yang ini yang karena di sini kan C-nya 166, 165, 164, 163. Tapi kalau saya coba cek di sini 166 sampai 161. Jadi apa? Kesimpulan sementara ini ada sedikit typo, tapi prinsipnya memang digeser ke kiri semua. C ini harusnya nggak ada ya. C ini harusnya nggak ada. B dia ke bagian A karena A di atas kosong. Karena B yang ini pindah ke kiri, C kita bisa tarik ke sini. Nah yang di bawah ini harusnya nggak ada C-nya. Jadi yes, jawaban saya ini adalah typo. Yang penting adalah full outcome-nya ini sampai ya bahkan kalau di sini juga typo juga gitu ya. Ini 161, 163. Atau kemungkinan besar ini yang kurang C di sini. Ini anggaplah 162 ya. 162 dari 166, 162. Jadi ini kurang C1. Jadi yang typo itu di B3B. B3C dia benar C di sini. Karena kita tarik C di sini ke kedua, ke jam yang kedua. Oke, thank you atas informasinya. Lagi ya, again di sini saya tidak ingin menjelaskan, tidak berpikir untuk membuat teman-teman mengerti cara baca ke 13 price pattern yang ada. Saya paling enggak, saya sangat berharap bahwa teman-teman sekarang bisa lebih terbuka wawasannya ya, bahwa yang mungkin kita anggap cuma apa yang ada 5, ada 7, enggak, ini ada 15. Itu pun 2 saya nggak bisa dapetin, 2 saya tahu tapi saya nggak bisa dapetin materinya, padahal sudah kayak di Google. Dan kita selama ini Google is everything lah ya di internet. Jadi even Mbah Google aja juga nggak tahu 2 ini. Jadi ini saya pikir ini menunjukkan bahwa sangat luas yang teknikal, kita masih bisa eksplor lebih jauh, dan sebagai salah satu disiplin ilmu tentu kita tidak bisa merasa cukup ya, kita tidak bisa merasa cukup pintar untuk tidak menambah keilmuan kita di disiplin tersebut. Ini juga bagian dari usaha saya untuk terus belajar teknikal sembari untuk lebih meningkatkan analisis teknikal di pikiran kita masing-masing. Oke, tidak bertanya lagi. Semoga ini bisa berguna sedikit banyak, dan yang paling penting adalah bisa menambah wawasan kita tentang analisis teknikal. Dari saya sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.